Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bacaan Yasin, tahlil, apalagi Bu? Asmaul Husna, apalagi? Sifat wajib Allah, sifat jaiz Allah, sifat mustahil bagi Allah, itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi pahala yang gede, jadi pahala yang besar. Besok kita ambil di mana? Di mana ngambilnya itu? Apa di ATM? Hah? Di BRI. Wah, sama di BRI. Siapa masih ngomong BRI mana? Di mana? Di timbangan amal sana. Di timbangan amal. Karena masuknya di sana dia. Jadi kita baca apa saja, berbuat baik apa saja itu ngumpulnya di sana. Bukan di kuburan enggak? Hah? Bukan. Timbangan itu. Iya, di timbangan sana kita baru tahu semua amal kita tahu. Iya, banyak atau sedikitnya diketahui orang atau tidak diketahui orang, semuanya ngumpul di sana. Iya, nggak tahu-tahu, surgaku di level tingkat tinggi dekat langit dunia. Memang kelihatannya yasinan ini sepele, tapi pahalanya sangat besar. Bayangkan satu huruf dikalikan 10. Kalau ikhlas nggak karena ingin cari pommi ngono, nah itu ditingkatkan lagi. Lihat yasinan ya, yakin aku ibu-ibu itu pinter-pinter. Niatnya memang benar. Saya pergi dari rumah menuju tempat yasinan untuk mencari apa lagi? Dari pahala. Ditingkatkan lagi di atas itu, jangan pahala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau yang kita cari ridhonya Allah, pahala ngikut. Nah, ada juga yang cari biar dapat arisan, itu efek samping lah. Tetapi kalau niat kita itu udah benar, apapun yang terjadi di majelis itu, entah itu ngantuk, entah itu dapat arisan, entah itu ngincar kuenya apa nanti, nah itu gak masalah. Saya mau tanya, ibu-ibu pernah gak jerawatan? Nah, coba ngacung yang tidak pernah jerawatan. Tapi saya minta jerawatannya itu jangan dibawa di akhirat, cukup di dunia ini. Ada caranya. Ibu-ibu, bapak, halo bapak. Nah, pernah sariawan lah? Sariawan itu sangat meresahkan kalau kita mau makan. Tapi saya mohon jangan dibawa pula sariawan itu sampai di akhirat. Maksudnya paham Bu? Maksudnya begini. Panas dalam. Maksudnya seperti ini. Nabi Muhammad, kita percaya gak Nabi Muhammad itu utusan Allah? Karena kita Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusannya Allah. Kita percaya. Nabi Muhammad itu pernah mimpi. Ibu pernah mimpi kan? Yakin mimpi. Mungkin semalam 10 kali mimpinya. Karena tidurnya itu di awal-awal jam tidur, nah, bangun, kebangunnya mimpi buruk, nah, terus tidur lagi, mimpi buruk lagi, nggak taunya pagi-pagi demam, seperti itu. Nah ini Nabi Muhammad SAW pernah mimpi itu Nabi Muhammad itu dibawa 2 orang makhluk yang serba putih. Kemudian diajak keliling. Di situ melihat tanjakan yang sangat tinggi, sangat terjal, tidak mungkin bisa dilalui. Nabi Muhammad bilang, Muhammad naiklah. Saya tidak bisa naik, nggak mungkin saya naik setinggi itu. Ini lebih tinggi daripada langit dunia. Saya tidak mampu. Saya akan bantu kamu. Dibantulah oleh 2 orang itu, akhirnya dia bisa naik di atas puncak yang tinggi itu. Di tempat itu beliau terdengar suara yang
memekik sangat kencang, sangat ngeri, menusuk-nusuk hati, jantung hampir copot, telinga hampir jebol mendengar suara itu tadi. Ternyata itu adalah penghuni neraka. Ditoleh lagi, diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Nah kok dong sama bisu lah, sama jerawatan sini, jerawatan. Ibu resah nggak kalau punya jerawat? Resah kan? Resah. Beli bedak untuk penghilang jerawat. Gak tahu aku namanya. Apa itu? Yang sariawan juga seperti itu. Sariawannya sampai dibawa ke neraka. Melihat gambar itu, tamsilan itu, percontohan itu, Nabi Muhammad tanya kepada orang yang mengantarnya, ada apa dengan itu? Apa sebabnya? Itu adalah orang-orang dari umat Nabi Muhammad, tetapi ketika di dunia dia punya jerawat, dia punya sariawan. Kok aneh itu? Aneh karena itu umat-umatmu yang punya puasa sampai tahun kemudian belum dibayar. Ibu-ibu ada yang punya hutang puasa? Tanya Kang. Itu saya mohon, nek Kak konco lho kata kandani iki. Itu mohon segera dibayar. Kalau tidak ya seperti itu tadi, jerawatan sampai dibawa di akhirat. Anehnya bukan hanya keluar nanah, bukan hanya keluar darah, tapi mengalir nanah, mengalir darah. Na'udzubillahi min. Karena apa? Saat orang-orang menahan puasa, dia boleh tidak puasa. Ibu-ibu ini kan boleh tidak puasa toh? Terutama ibu-ibu yang lagi datang bulan, enggak selamanya bersih. Nah, kemudian yang kedua, ketika ibu hamil menyusui, hamil gede, menyusui anak, kayak di sini misalkan kayak siapa itu namanya? Nah, Bindari, kayak lagi Mbak Cerah, seperti itu lagi menyusui, itu boleh tidak puasa. Boleh. Ibu-ibu pernah tidak puasa waktu menyusui kan? Berarti sesuai dengan ilmu yang ini boleh tidak puasa. Tapi ganti kan? Nah, ya. Nah, kemudian ada orang yang sedang perjalanan jauh, misalkan mau ke Jawa, pas puasa, nah dia perjalanan ke Jawa, dia berbuka, boleh tidak puasa, nggak apa-apa. Tetapi hanya agama memerintahkan untuk diqodhoinya. Supaya apa? Supaya jerawat di akhirat nanti tidak jerawatnya itu Masya Allah mengerikan, mencengangkan, keluar darah mengalir panas, keluar nanah mengalir panas, dari bibirnya sariawan. Karena apa? Orang saat-saat menahan lapar dan dahaga, dia bersenang-senang, akhirnya dia dihukum oleh Allah, di akhirat sariawan keluar. Seperti itu ya Bu ya. Maka dari itu kapanpun puasa yang tertinggal, mungkin di waktu kita usia, misalkan usia 20, mungkin usia 30, yang belum dibayar, itu ijma ulama, menurut kesepakatan ulama, sayurjanya sebaiknya dibayar. Supaya apa? Nggak ada pembersihan lagi nanti di akhirat sana. Nah, adapun kita semua, mari yang masih ada tanggung jawab puasa untuk segera dibayar. Ini Sa'ban sudah 15. Karena Aisyah sendiri Bu, Aisyah sendiri itu kan istri Nabi Muhammad, itu pernah puasanya itu Sa'ban itu baru dibayar. Memang ibu-ibu yang rajin itu Syawal hari apa?
Lebaran kedua udah puasa. Nah misalkan puasa besok itu hari Sabtu, nah, minggunya udah puasa, udah boleh. Tapi yang bagus janganlah pas Lebaran orang masih kunjung ke rumah kita puasa, nanti tamunya itu lu nggak rahab. Makanya coba kalau ada tamu ya kan datang, kemudian ada sungkan-sungkan, nah, ayo nah, kita mulai dulu. Nah, dia ikut senang, ikut tidak sungkan, nah itu mendapat pahala. Termasuk memuliakan tamu itu adalah amalan yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ini yang rajin-rajin ya di awal lah, di sawal-sawal itu. Tapi yang terpaksa bulan Sa'ban. Ada yang kelewatan sampai tahun depan. Nah ini menurut Nabi Muhammad dianjurkan untuk segera diqodoi. Takutnya seperti ini nanti. Loh, mungkin kalau masalah puasa ini nggak ada yang tahu ya kan? Itu masalah pribadi, semua orang nggak tahu kita ini puasa apa enggak. Habis makan di kamar lo 2 piring keluar sempoyongan iso sempoyongan untuk pura-pura ngidang itu dari waktu batal bisa saja. Makanya puasa itu pahalanya tinggi, Allah yang maha tahu. Onco sebelah gak ngerti ya. Pura-pura ke kamar mandi ya kan, mandi ya, minumlah dikit, walaupun mau dikit, mau setetes ya tetap nggak ada yang tahu. Maka dari itu kita lah yang tak tahu jawabannya. Kita sudah membayar puasa kita semuanya atau belum, itu ada di hati kita masing-masing. Kemudian Siti Aisyah merasa janggal. Kenapa ya Rasulullah? Wanita itu kan memang nggak selamanya bersih. Itu kan dispensasi. Itu kan keringanan dari Allah loh. Orang sholat terpopo. Ya Bu ya? Nggak sholat nggak apa-apa, setuju? Kalau pas dapat itu memang tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Pas dapat nggak usah sholat. Sholat dosa itu. Jangan sembarangan. Karena Allah Maha Suci, Allah nggak mau ada tamu yang tidak suci. Makanya kita saja yang sudah suci ini, kalau mau sholat harus berwudu lebih dahulu. Dibersihkan tangan kita dari kotoran, dibersihkan kaki kita dari debu-debu dan lain sebagainya yang disebut dengan namanya berwudu. Akhirnya Aisyah merasa janggal. Aisyah juga pernah mengalami, ditanya oleh sama-sama sahabiah, bagaimana Aisyah pendapatmu tentang perempuan itu kok kalau sholat nggak usah diqodho, tetapi puasa kok harus diqodho? Karena apa? Karena kalau sholat itu sangat berat. Kalau wanita lagi datang bulan kemudian sholat itu merasa sangat berat. Itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beratnya sampai dia sudah bersih pun tidak harus membayar sholatnya. Berarti dibebaskan, dispensasi. Makanya sering-sering mintalah datang Bu, nah gak sholat loh. Tapi coba, nah Allah murka loh, malah dibikinnya penyakit, malah bahaya. Pilih sholat apa pilih datang bulan selamanya? Nah, pilih sholat. Maka dari itu kalau kita pilih sholat, nah seperti itu. Nahnu nu'maru biqodho'is saum. Nahnu kami semua diperintah biqodho'is saum dengan membayar hutang puasa. Wala nu'maru biqodho'is sholah, dan kita tidak diperintah untuk membayar hutang sholat ketika lagi haid. Nah itu jawaban dari Aisyah. Dengan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sebagai umat Muhammad,
ketika ada sesuatu yang menimpa kita di luar kesanggupan kita, maka diberilah diskon atau dispensasi. Dibebaskan kamu tidak sholat, dibebaskan kamu tidak usah puasa. Hanya saja yang puasa ini tetap harus dikodok, karena 1 tahun itu panjang. 1 tahun itu panjang. Itu harus dikodok. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ingin nggak kita jerawatan di akhirat? Ingin nggak kita sariawan di akhirat? Nah, kalau enggak, jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing.